Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito Daniel Rumapea dengan NIM L1A1272 dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian kecil dari materi silvikultur, yaitu menjelaskan struktur vegetatif khusus. Baiklah, langsung saja. Struktur vegetatif khusus yang pertama, 1. Bulb atau umbi merupakan batang pendek, tebal, mempunyai lembaran-lembaran daging dan bersisik. Tunas berkembang pada sela-sela lembaran sisik di bagian pusat, ujung pertumbuhannya. Pada umumnya, bulb ini terdapat pada tanaman bawang, lili, dan tulip. Yang kedua, runner atau stolon adalah batang ramping yang tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar tajuk dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Pembiakan vegetatif dengan runner ini terdapat pada stroberi, bunga Epicea fulgida, Hemigraphis colorata, Ophiopotan sp, dan tapak liman. Rumpun daun dan akar akan sangat mudah dibentuk pada mata kedua 8 dari runner dan dapat pula menghasilkan kembali runner-runner baru. Pembentukan runner sangat sensitif terhadap lamanya penyinaran. Pada umumnya dimulai bila panjang hari 12 jam atau lebih dari suhu di atas 100 derajat Celcius. Beberapa spesies stroberi tak berunner. Pembiakan vegetatif mungkin dilakukan dengan pembagian tajuk seperti halnya pada tanaman Maranta bicolor. Yang ketiga, rhizome adalah dahan yang berbentuk tabung yang tumbuh lateral dalam tanah, dapat berdaging, dapat pula ramping, dan pada umumnya kaya akan simpanan makanan. Rhizome mengandung mata dan ruas yang bermacam-macam panjangnya dan dapat menghasilkan akar adventif. Contoh rhizome yang berdaging terdapat pada pisang, jahe, temu-temuan, dan ganyong. Rhizome yang ramping serta panjang terdapat pada Kentucky bluegrass, rumput alang-alang atau Imperata cylindrical. Tanaman yang berizom sangat mudah dibiarkan dengan pembagian dalam 9 potongan-potongan yang mengandung tunas vegetatif, contohnya jahe atau Zygiber officinale, lengkuas, dan kunyit. 4. Tuber, sering juga disebut umbi batang, adalah batang berdaging dalam tanah dengan beberapa mata tunas. Contoh tanaman yang berbiak dengan tuber adalah antara lain Helianthus tuberosus, talas daun, dan kentang. Kentang dibiakkan dengan menanam tuber yang utuh maupun potongan-potongan tuber yang mengandung sedikitnya satu kumpulan tunas mata. Bila satu tuber utuh ditanam pada umumnya menghalangi tumbuhnya tunas lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemotongan tuber. Di Indonesia, pemotongan tuber jarang dilakukan karena umbi bibit kecil-kecil. Yang kelima, tunas adventif selain batang. Daun juga dapat termodifikasi dan tumbuh menjadi individu baru. Pada cucur bebek atau Kalanchoe daigremontiana, di ujung daunnya akan tumbuh tunas adventif yang akan tumbuh akar baru, sehingga tumbuh menjadi satu individu baru. Akar yang berdaging disebut juga umbi akar dan berfungsi sebagai menyimpan makanan serta mempunyai tunas adventif. Sebagai contoh umbi akar, ubi jalar, dahlia, dan begonia. Ubi jalar pada umumnya dibiarkan dengan mengakarkan tunas adventifnya. Pada dahlia, setiap umbi akar harus memanifestasikan sebuah tunas dari tajuk. Pada begonia, akar primer mengembang menjadi sebuah umbi akar yang meluas, yang dapat pula dibiarkan dengan pembagian di mana setiap potongan mengandung satu mata tunas. Sekian penjelasan saya kali ini mengenai struktur vegetatif khusus. Terima kasih.